audit secara mungkin mendekati forensik atau bahkan forensik terhadap beberapa BUMN besar untuk menduduk soalkan masalahnya. Menduduk soalkan, termasuk audit seperti itu juga relevan untuk nanti sebetulnya BUMN ini bebannya apa. Karena biarpun dia BUMN bank dan terbukti selama ini memberi laba yang banyak, tapi tadi berdasarkan Prof. Indra, kalau dia dibebani memberikan laba yang banyak, maka dia otomatis akan memberikan harga tinggi dalam layanannya kepada pembiayaan. Akibatnya bunga tinggi, kemudian sektor real juga kesulitan. Maka ini perlu ditinjau juga. Kalau memang dikurangi perannya untuk memberikan laba, tetapi mereka ditugasi. Jadi kita sama sekali tidak menentang ya isu penugasan BUMN, kan itu perintah undang-undang. Yang kita permasalahkan, kenapa ditugasi untuk itu, bukan untuk ini, ya, seperti itu. Kok ditugasinya untuk membangun infrastruktur tertentu yang tidak secara langsung atau terlalu lama ditunggu manfaatnya? Mengapa tidak dimulai dengan penugasan terhadap hal-hal yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang mensejahterakan? Seperti visi misi kami untuk Indonesia makmur dan adil untuk semua. Besarnya bahwa kita akan meninjau ulang seluruh core bisnis masing-masing BUMN, apalagi makin di merger, di holding kan makin kelihatan core. Tentu satu, jika memang bisnis tersebut secara ekonomi long term itu menguntungkan, visible, secara finansial jangka pendek maupun menengah visible, itu harus ada keadilan antara BUMN dan swasta dan koperasi. Ya, mungkin saya tambahkan itu harus adil. Kemudian yang secara long term ekonomi dia visible, memungkinkan, menguntungkan, tetapi secara jangka pendek, secara finansial dia berat, itu pemerintah akan memprioritaskan kepada BUMN. Saya kira bisa ditambahkan koperasi, koperasi dengan bantuan tertentu. Nah, apresiasi bahwa memang keterbukaan tim Amin ini untuk berdialog ya di level publik ini sebenarnya perlu diteruskan. Dari kami itu sudah jelas yang dikedepankan adalah justru penguatan BUMN. Tapi penguatan tersebut dimulai dengan pembenahan BUMN. Pembenahan apa yang dimaksud? Ya kalau disederhanakan satu ya terkait GCG, corporate governance, untuk perbaikan pengelolaan. Kemudian kami juga mengedepankan soal konflik of interest dalam beberapa kepengurusan, pengelolaan maupun proyeknya. Jadi itu merupakan fokus kita bahwa jangan sampai BUMN itu adalah dikelola untuk atau menguntungkan sekurang-kurangnya sekelompok pihak, tetapi BUMN harus dikelola demi keuntungan negara. Tetapi ini juga kami tegaskan, keuntungan dimaksud tidak harus profit. Tidak harus, itu bukan berarti tidak profit. Nanti akan ada kajian yang serius, BUMN mana atau dalam satu BUMN bagian apa yang dia ditugaskan untuk memperoleh profit, bagian mana yang merupakan layanan publik. Tetapi berulang kali Pak Anies mengatakan bahwa kami lebih cenderung mengembalikan BUMN kepada pelayanan publik dan penguatan pembangunan ekonomi. Dan kalau boleh menilai itu bahwa ketika ada tanggapan bahwa isu seperti ini, isu tentang BUMN adalah isu yang tidak sehat, kami ingin tekankan. Menurut kami justru banyak BUMN yang tidak sehat yang harusnya dijadikan isu untuk dibicarakan di publik. Ya, akan memperbaikkan BUMN, tapi akan membenahi. Oh jelas, kalau itu pasti. Asal saya tahu. Ya, semalam kan juga ada beberapa dari pendukung 01 dan 03 melakukan pembangunan gitu kan. Oh iya. Nah, ini melihatnya seperti apa di dari 01, apakah nantinya atau dari koalisi itu? Sebenarnya bukan bagian saya ya, tapi saya menyampaikan fakta aja, jadi bukan menyampaikan pandangan timnas. Karena timnas belum menyatakan apa-apa tentang itu, tetapi dari saya di lapangan itu memang ada pergerakan kultural ya, budaya yang boleh dikatakan di medsos juga demikian. Beberapa bulan yang lalu antar pendukung kami, tentu timnas juga pernah punya sikap urusan memusuhi siapapun, tetapi kan pendukung ya kadang hak mereka. Itu ada suasana-suasana berhadapan-hadapan, bertentangan, saling tanda petik mungkin saling mengejek di medsos atau di lapangan terhadap semua, satu terhadap dua, satu terhadap tiga, dan sebaliknya. Tetapi belakangan ini memang ada fenomena menarik ya, di mana nyaris tidak lagi terjadi
pengejekan, permusuhan antara 1 dan 3, dan yang ada malah tadi seperti nobar. Tapi kita perlu garis bawah, kita mengalir ya. Kita juga, kami optimis bahwa kami akan masuk putaran kedua kalau dia ada putaran, bahkan kami masih bisa optimis, kami yang bisa 1 putaran, tetapi kita semua terbuka terhadap segala kemungkinan. Nah, karena itu bagaimana nanti kita akan mengalir. Tidak dari timnas tidak ada pernyataan resmi, tidak ada tindakan resmi berunding dengan tim 2 maupun tim 3. Yang ada adalah para pendukung secara kultural merasa lebih nyaman berbarengan 1 dengan 3. Kan nggak bisa dilarang.